Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu thumma amma ba'd. Melanjutkan kembali kajian terhadap kitab Al-Furuq baina aqidatis salafi wa aqidatil murji'ati fil iman. Perbedaan-perbedaan antara aqidatus salaf dan aqidah al-murji'ah dalam iman, karya Fadilatul Syekh Shalih As-Suwayyih hafizahullah. Kita masuk dalam al-farqus tsalits, perbedaan yang ketiga. Permasalahan yang telah dikaji dan dibahas oleh para ulama salaf sejak dahulu kala, yaitu pembahasan berkaitan dengan hukum al-istitsna fil iman. Apa maksudnya? Al-istitsna fil iman adalah pengecualian, pengikraran terhadap keimanan. Apa hukumnya seseorang mengatakan ana mu'min insyaallah? Jika seseorang ditanya, apakah Anda adalah seorang yang beriman? Antum beriman atau tidak? Bagaimana menjawabnya? Apakah menjawab dengan ana mu'min insyaallah itu dibolehkan? Ataukah tidak diperbolehkan mengatakan insyaallah? Bahkan yang harus adalah saya mukmin tanpa ada insyaallah. Bahasan ini sumber permasalahannya dihembuskan oleh mereka yang dikenal oleh para ulama dengan murji'ah. Konsep keimanan di sisi murji'ah, bahwasanya iman itu satu keutuhan yang tidak terbagi-bagi. Iman adalah satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi, yaitu keyakinan yang ada di dalam hati. Sehingga mengatakan saya beriman, saya mukmin insyaallah, ini adalah tanda keraguan. Sementara meragukan keimanan itu tidak diperbolehkan, kufur. Ragu terhadap keimanan antum, kufur hukumnya. Karena murji'ah memandang bahwa iman itu sesuatu yang tidak terbagi-bagi, tidak terdiri dari amal anggota badan, tidak terdiri dari ucapan lisan. Dia hanya sesuatu yang sifatnya utuh menjadi satu di dalam hati. Kalau begitu tidak boleh melakukan pengecualian terhadap iman dengan mengatakan saya mukmin insyaallah. Siapa yang mengatakan saya mukmin dengan tambahan insyaallah, maka dia kafir karena dia ragu terhadap keimanannya. Adapun ahli sunnati wal jamaah tidak. Karena ahli sunnah wal jamaah memandang bahwasanya konsep iman itu adalah sesuatu yang memiliki beberapa unsur. Apa saja unsur keimanan di sisi ahli sunnah? Yang pertama, i'tiqadul qalb. Keyakinan di dalam hati tentang Allah, tentang syariatnya, tentang agamanya. Keyakinan di dalam hati. Kemudian pengikraran dengan lisannya, dia ucapkan syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian pengamalan melalui amalan lahiriah, amalan anggota badan. Karena iman itu unsurnya terkandung padanya beberapa perkara-perkara ini, maka ahli sunnati wal jamaah memandang bahwasanya pengecualian terhadap iman itu disebabkan karena tidak bisanya seseorang itu memastikan bahwa dia telah mencapai derajat keimanan yang sempurna. Bermakna al-iman al-kamil, keimanan yang sempurna. Maka ketika seseorang tidak bisa memastikan keimanan dia itu sempurna 100%, dia tidak bisa memastikan bahwa amalan lahiriah dia, contohnya misalkan sholatnya, puasanya, dia tidak bisa memastikan bahwa amalan-amalan itu bisa diterima 100%. Makanya dibolehkan padanya melakukan istitsna, pengecualian. Pengecualian dengan ucapan saya mukmin insyaallah di sisi ahli sunnah ini, yaitu pada amalan lahiriah. Pada amalan lahiriah. Maksudnya apa? Jadi seseorang mengatakan saya mukmin insyaallah. Insyaallah bermakna al-iman al-mutlaq. Insyaallah keimanan saya, keimanan yang sempurna. Tapi insyaallah tidak bisa dipastikan. Adapun keyakinan terhadap keimanan yang ada di dalam hati, dalam batin, mutlaqul iman, ini wajib untuk menjazmnya. Saya mukmin. Saya mukmin. Bermakna apa yang saya yakini di dalam hati itu harus 100% beriman. Tidak boleh ragu padanya. Kalau begitu di sisi ahli sunnah wal jamaah boleh mengecualikan iman dengan mengatakan saya mukmin insya Allah.
Tapi pengecualian tersebut kepada amalan lahiriah. Salatnya antum. Antum salat mendatangkan semua syarat, rukun dan wajibnya. Dari takbir sampai salam. Tapi apakah antum bisa memastikan pahalanya 100%? Tidak bisa. Karena kita tidak bisa memastikan diterimanya amalan itu, maka untuk menghindarkan diri dari mentazkiyah diri sendiri, seorang mukmin ahli sunnah mengatakan insya Allah dengan harapan amalan tersebut diterima. Begitu. Adapun Murji'ah mengatakan tidak. Tidak boleh mengatakan insya Allah. Karena seseorang yang sudah meyakini keimanan, maka seluruhnya keimanannya menjadi sempurna. Naam. Qala al-musannifu hafizahullah, jawazu al-istithna'i fil iman 'inda salaf. Bolehnya melakukan pengecualian terhadap iman di sisi para salaf dengan mengatakan saya mukmin insyaallah. Wa dzalika li'anna al-imana 'indahum qaulun wa 'amalun wa i'tiqadun. Kenapa kok boleh mengatakan saya mukmin insyaallah? Karena sebuah keimanan di sisi para salaf itu unsurnya terkandung padanya ucapan, amalan, dan amalan itu mencakup dua amalan hati, amalan lahiriah, amalan batin dan amalan lahiriah. Amalan batin itu yang di dalam hati tidak tampak. Naam, amalan lahiriah adalah amalan badan yang tampak. Wa i'tiqadun, dan keyakinan di dalam hati. Ini unsur keimanan di sisi ahli sunnati wal jamaah. Wal istithna'u indahum innama huwa fil a'mal, yaitu amalan zahir, amalan lahiriah. Adapun pengecualian di sisi salaf, bolehnya mengatakan saya mukmin insyaallah, itu berkaitan dengan amalan-amalan lahiriah. La fi aslil iman, bukan dalam pokok keimanan yang ada di dalam hati, tidak boleh. Aslul iman. La fi aslil iman bi khilafil murji'ah. Jadi pengecualian yang dilakukan oleh ahli sunnah dengan mengatakan saya mukmin, ana mukmin insyaallah, itu bukan pada aslul iman, pokok dari keimanan itu. Bi khilafil murji'ah, berbeda dengan murji'ah, karena murji'ah memandang tidak boleh melakukan pengecualian terhadap iman. Karena seseorang yang telah meyakini keimanan di dalam hatinya, maka keimanan tersebut sempurna. Ajma'a salafu ala jawazi al-istithna'i fil iman bi an yaqula ar-rajulu ana mu'minun insyaallah. Para salaf telah bersepakat tentang bolehnya melakukan pengecualian terhadap iman. Semisal seseorang mengatakan saya beriman insyaallah. Kenapa yang demikian diperbolehkan? Wa dzalika bi'tibari adadin minal umur. Diperbolehkan ditinjau dari beberapa sudut pandang. Al-awwalu, yang pertama, ma yakunu bi'tibari ada'il a'mal. Diperbolehkan karena ditinjau dari sudut pandang penunaian amalan-amalan. Sebenarnya amalan-amalan lahiriah. Seperti sholat, puasa, zakat, umrah, haji, infak, apapun itu kebaikan yang sifatnya lahiriah. Li'anna al-a'mala tatadammanu fi'la ma amara Allah bihi wa tarka ma naha anhu. Karena amalan lahiriah itu terkandung padanya perbuatan terhadap apa yang diperintahkan Allah, serta perbuatan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih amalan-amalan kita? Amalan-amalan kita wujudnya adalah melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Wa adamul istitsna'i fi dzalika syahadatun lin nafsi bi kamalil ada. Ketidakadaan pengecualian terhadap yang demikian, terhadap amalan-amalan lahiriah, ini sama artinya dengan mempersaksikan diri sendiri dengan kesempurnaan terhadap amalan-amalan dia. Misalkan antum sholat, selepas sholat, setelah salam, antum benar-benar percaya diri bahwa 100% pasti diterima. Nah, antum pergi berhaji, selepas haji antum pulang dan mengabarkan 100% haji saya mabrur. Tindakan yang seperti ini itu merupakan persaksian terhadap diri sendiri dengan kesempurnaan. Karena seseorang tidak boleh melakukan yang demikian, maka dibolehkan bagi dia untuk mengatakan insya Allah haji saya diterima, mabrur. Insya Allah salat saya diterima. Insya Allah puasa saya diterima. Ditinjau dari sudut pandang amalan. Wa hadza yatadhammanu tazkiyata laha. Karena ketidakadaan istitsna, pengecualian, dengan dia menjazam, memastikan bahwa amalan-amalan saya itu pasti diterima. Yang demikian itu terkandung padanya tazkiyah, memuji diri
sendiri. Wa qad qala Allah Ta'ala fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu memuji dirimu sendiri. Naam. Karena Allah yang Maha tahu diterimanya amalan ataukah tidak. Yang dibebankan kepada hamba apa sih? Lakukan amalan sesuai dengan standar operasionalnya. Syaratnya, rukunnya, tunaikan, sudah. Bagaimana hasilnya amalan itu? Allah Subhanahu wa taala yang akan menerima ataupun menolaknya. Dan memberikan nilai, berapa kadar nilai terhadap amalan antum tersebut. Karena seseorang terkadang sholat dalam satu shaf yang sama, tapi raihan pahala yang dia raih bisa beda-beda. Yang ini sholatnya entah mikirnya kemana, yang ini khusyuknya sekian persen, yang itu sekian persen. Nah, berbeda-beda. Maka karena tidak bisa memastikan dengan kepastian yang sempurna 100%, disyariatkan seseorang itu untuk merendahkan diri dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalannya diterima. Insyaallah saya beriman terhadap amalan lahiriah tersebut, begitu maksudnya. Atsani yang kedua, dibolehkan yang melakukan pengecualian dengan mengatakan ana mu'min insyaallah. Ma yakunu bi'tibari qabulil a'mali aw raddiha. Ditinjau dari sudut pandang diterimanya amalan atau tertolaknya. Bermakna seseorang mengatakan insyaallah karena dia tidak bisa memastikan apakah amalan itu diterima Allah atau ditolak. Wa dzalika anna al-muslima la ya'lamu an qabuli amalihi aw raddih. Wal mu'min ma'murun an yakhafa min hubuti amalihi. Sementara seorang mukmin itu dalam beribadah kepada Allah diperintahkan untuk cemas dan takut terbatalkannya amalan dia. Makanya ibadah itu harus terkumpul padanya khauf dan roja. Khawatir nggak diterima. Tapi tetap harus ada harapan semoga diterima. Harus diiringi dengan khauf dan roja. Waqad qala ta'ala walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang yu'tuna ma atau, orang-orang yang melaksanakan apa yang dibebankan kepada mereka berupa perintah dan larangan, mereka melakukan amalan tersebut, melakukan perintah, menjauhi larangan. Tapi walaupun begitu, qulubuhum wajilah, hati mereka itu masih takut, masih khawatir. Kalau apa yang Allah perintahkan itu belum tertunaikan dengan maksimal. Annahum ila rabbihim raji'un. Mereka cemas bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mati, kita akan dihisab. Nah, dalam keadaan dia khawatir apakah amalannya itu cukup. Jadi seseorang atau seorang mukmin disyariatkan pada dirinya untuk senantiasa berharap cemas. Ats-tsalits ma yakunu bi'tibaril khatimah. Yang ketiga, dibolehkannya di sisi salaf melakukan pengecualian terhadap iman, yaitu ditinjau dari sudut pandang khatimah, akhir kesudahannya. Wa dzalika anna al-muslima la ya'lamu ma yuhtamu lahu bih minal iman awil kufri fi mustaqbali umrihi wa khatimati amalihi. Bermakna dibolehkannya melakukan istisna, pengecualian terhadap iman, yaitu ditinjau dari ketidakmampuan seorang mukmin untuk memastikan dia mati di atas iman atau di atas kufur. Naam. Karena tidak bisa memastikan yang demikian, takdir akan menentukan seperti apa di akhir hayatnya, maka dibolehkan seseorang mengatakan ana mu'min insyaallah. Naam. Waqad shahha an Abdullah bin Mas'ud qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah sahih dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang jujur lagi terpercaya. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yauma. Hadis ma'ruf. Hadis nomor berapa di Arba'in Nawawi? 4. Ahsan. Sesungguhnya salah seorang dari kalian itu, bagaimana proses penciptaan kalian? Kalian dikumpulkan di perut ibu kalian selama 40 hari. Tsumma 'alaqah mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging. Tsumma yab'atsullahu malakan fayu'maru bi arba'. Kemudian setelah itu Allah utus malaikat memerintahkan dengan 4 perkara. Birizqihi wa ajalihi wa syaqiyyin aw sa'idin. Bagaimana rizkinya sudah tertakar semuanya. Kapan dia akan mati sudah tertakar sejak sebelum dia lahir. Apakah dia itu akan menjadi bahagia ataukah sengsara? Fa wallahi inna ahadakum awir rajul
ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ghaira ba'in aw dhira'in fayasbiqu 'alaihi al-kitabu fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Disebutkan, demi Allah, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk neraka, amalan kesyirikan, kemaksiatan, kekufuran. Sampai-sampai antara dirinya dan antara neraka itu hanya seukuran hasta atau sejengkal. Hanya saja takdir telah menetapkan di Lauhil Mahfuz tertulis bahwasanya di akhir hayatnya nanti dia beriman. Faya'mal bi amali ahlil jannah, masuk kepada Islam dan iman. Fayadkhuluha, maka dia Allah takdirkan masuk surga. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ghaira dhira'in aw dhira'ain. Fayasbiqu 'alaihi al-kitabu fay'amalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Begitu pula sebaliknya. Subhanallah, orang tertakdirkan sepanjang hidupnya itu di atas keimanan dan ketaatan. Tapi fitnah menerpa dia di akhir hayatnya sehingga dia beramal amalannya ahli an-nar. Padahal antara dia dan jannah itu hanya seukuran sejengkal. Maksudnya perumpamaan betapa surga itu benar-benar sudah dekat sudah. Hanya saja takdir menetapkan yang lain. Allah tetapkan dia beramal dengan amalan kekufuran. Faya'mal bi amali ahli nar, dia beramal dengan amalannya penduduk neraka, maka dia pun menjadi penghuni neraka. Waliyadzubillah. Fali ajli hadhihi al-i'tibarat jaza al-istitsna'u fil iman. Maka karena sudut pandang peninjauan yang telah berlalu penjelasannya, ahli sunnah memandang bolehnya melakukan pengecualian terhadap iman. Yang pertama, dibolehkan kenapa? Ditinjau dari amalan lahiriah. Kemudian ditinjau dari diterima atau ditolaknya suatu amalan. Karena tidak tahu maka boleh melakukan pengecualian. Yang ketiga, ditinjau dari akhir kesudahan, nggak tahu kita ini mau matinya nanti husnul khatimah atau su'ul khatimah wal iyadu billah. Maka ketika itu boleh seseorang mengatakan insyaallah ana mu'min. Bermakna insyaallah saya berada dalam keimanan sampai saya mati. Naam. Walidzalika aslun fil kitabi was sunnah, dan atas yang demikian itu pengecualian terhadap iman asal usulnya pembolehannya ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Famin dzalika, di antara dalil-dalil yang menunjukkan yang demikian, qala Allahu azza wa jalla la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Allah katakan, padahal sesuatu yang pasti, kelak Rasulullah dan para sahabatnya akan menaklukkan Mekah. Fathu Mekah akan terjadi. Sesuatu yang tidak tergambarkan karena Mekah berada di dalam kekuasaan musyrikin Quraisy. Sesuatu yang selama ini tidak mereka bayangkan. Tapi Allah janjikan benar-benar kalian akan masuk Masjidil Haram, menaklukkan kota Mekah. Insyaallah aminin, dalam keadaan kalian aman sentosa, tanpa mengkhawatirkan sedikit pun gangguan dari orang-orang musyrik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftih. Datang dalam hadis dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta fatwa. Wa hiya tasma'u min wara'il bab. Aisyah mendengar pembicaraan orang tersebut yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari balik pintu. Faqala ya Rasulullah, tudrikuni salatu wa ana junubun. Afa asumu? Wahai Rasulullah, datang masuk waktu salat dalam keadaan aku junub. Maksudnya adzan fajar dalam keadaan saya junub. Apakah saya puasa? Maksudnya saya belum sempat untuk mandi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa ana tudrikuni salatu wa ana junub fa asum. Saya sendiri masuk waktu salat dalam keadaan saya juga junub dan saya berpuasa. Faqala lasta mithlana. Maka orang tadi mengatakan, engkau beda ya Rasulullah, kan engkau Rasul. Naam. Bukan seperti kita. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara. Adapun engkau beda. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Faqala wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillahi wa a'lamukum bima atqa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku sendiri ini benar-benar mengharapkan untuk aku menjadi orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling berilmu di antara kalian terhadap apa yang aku bertakwa dengannya, yang aku takutkan. Asyahid qauluhu inni la arju.
Yang jadi bahasan di sini dalilnya Rasul sendiri lo mengatakan, aku sendiri ini berharap agar selamat. Maksudnya apa? Semoga ana menjadi orang yang juga merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari kalian. Bermakna Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjazm, tidak memastikan amalan beliau. Yang beliau katakan, inilah arju, saya sendiri lo berharap agar Allah menerima amalan saya. Nah, ma'ana Rasul atqa lillahi jazman. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dapat dipastikan sudah. Wa ya'lamu annahu afdalun nas wa atqan nas biduni syak. Dan beliau sendiri sadar, beliau juga tahu bahwa beliau orang yang paling afdal dan yang paling bertakwa di antara manusia yang ada. Karena beliau Rasul. Tanpa keraguan sedikit pun. Tapi bersama dengan itu beliau mengatakan, arju, aku berharap kepada Allah. Wa ma'adhalika istathna. Bersama dengan itu beliau melakukan pengecualian, yaitu ucapan beliau, inilah arju, sesungguhnya aku sendiri benar-benar berharap. Dan jadi dalil yang telah lalu itu menunjukkan bolehnya melakukan pengecualian terhadap iman, yaitu ditinjau dari sisi amalan lahiriah. Wa ana bi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-maqbarah faqal. Dari hadisnya Abi Hurairah, suatu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar ke pemakaman, ke kuburan. Faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin. Adab masuk ke pekuburan. Kemudian beliau mengatakan, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Insya Allah. Padahal kematian itu sesuatu yang pasti. Nah, insya Allah kami juga akan mati. Padahal sesuatu yang pasti, tapi bersamaan dengan itu beliau mengatakan, insya Allah. Asyahid qawluhu insya Allahu bikum lahiqun. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Maksudnya juga mati. Fastathna ma'atayaqunihi bil lihaqi bihim bil maut. Beliau melakukan pengecualian dengan mengucapkan insya Allah bersamaan dengan yakinnya beliau pasti akan menyusul, menyertai orang-orang yang meninggal. Fadallat hadhihi an-nususu ala jawazil istitsna'i min ghairi syakkin. Jadi dalil-dalil yang telah lalu mengajarkan kepada kita bolehnya melakukan istisna terhadap iman tanpa disertai keraguan. Naam. Maksudnya boleh tanpa ada keraguan sedikit pun. Bolehnya mengatakan istisna pengecualian terhadap iman pada amalan-amalan lahiriah. Wa kadzalikal mu'minu yastathni wa huwa mutayaqqinun fi asli imani. Begitu pula karakteristik seorang mukmin. Dia melakukan pengecualian terhadap iman dalam keadaan dia yakin terhadap pokok dasar keimanan dirinya. Aslul imannya. Naam. Ketika dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, yakin, tidak boleh ragu padanya. Begitu pula ketika dia meyakini bahwa saya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dia yakini sepenuhnya dalam hatinya. Naam. Ketika dia amalkan itu, naam, amalan lahiriah dia bertauhid kepada Allah, yakin dia. Naam. Hanya saja berkaitan dengan amalan-amalan lahiriah yang lainnya, berkaitan dengan diterimanya atau tidak, atau sempurnanya atau tidak, maka boleh seseorang melakukan istisna. Lakin yastathni min jihatil a'mal wal ma'al wal khatimah kama taqaddam. Jadi ketika ahli sunnah mengatakan saya mukmin insyaallah, itu sudut pandangnya dari sisi amalan-amalan. Naam. Dari sisi diterima atau ditolaknya akhir kesudahannya. La fi wujudi aslil iman. Bukan mengecualikan terhadap wujud keberadaan aslul iman. Karena itu tidak boleh diragukan, tidak boleh dikecualikan. Keimanan antum yang terpatri di dalam hati nggak boleh antum ragu padanya. Tidak boleh antum mengatakan insyaallah. Karena dia sesuatu yang sifatnya pasti, harus ada, tidak bisa tergoyahkan dengan keraguan sedikit pun. Famana'ul istitsna bihadza al-i'tibar li'annahu yarji'u ila syakki. Ahli sunnati wal jamaah melarang untuk melakukan istitsna, pengecualian terhadap iman, terhadap aslul iman yang ada di dalam hati itu. Ditinjau dari sudut pandang karena mengecualikan pokok dasar keimanan yang terpatri di dalam hati, ini adalah suatu keraguan. Wa man syakka kafar. Siapa yang ragu terhadap keimanannya, pokok dasar keimanan yang ada di dalam hatinya, dia kafir. Nah, dia kafir. Kama qala ta'ala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Dalil
tidak bolehnya ada keraguan terhadap aslul iman, pokok dasar iman yang terpatri dalam hati. Karena dijelaskan karakteristik hanyalah orang yang beriman, memiliki aslul iman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu sedikit pun. Tidak ragu dalam pokok dasar keimanan yang ada dalam hatinya. Hadza ma dalla alaihi al-kitab wa sunnah wa alaihi i'tiqadus salafi wa ijma'uhum fi hadhihi al-mas'alah min masailil iman khilafan lil murji'ah. Jadi kesimpulan yang telah tetap di dalam permasalahan ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan itu yang diyakini oleh akidah salaf serta disepakati oleh para salaf dalam permasalahan bolehnya melakukan istisna, pengecualian terhadap iman, yaitu pada kesempurnaan iman, pada keimanan yang sempurna. Maknanya apa? Seseorang tidak boleh atau tidak bisa untuk menjamin dirinya berada di atas keimanan yang sempurna. Nah, berbeda dengan Murji'ah. Al-Murji'ah memandang tidak boleh melakukan istisna fil iman, karena istisna, pengecualian dalam iman itu adalah keraguan, dan keraguan itu kufur. Karena di sisi Murji'ah, iman itu sesuatu yang kalau sudah ada, maka dia sempurna sudah. Kamu mau bermaksiat, kamu mau berbuat apapun itu, meninggalkan amalan pun, imanmu tetap utuh, satu kesatuan yang ya sudah sempurna. Kalau sudah ada, tidak bisa berkurang, tidak bisa hilang, kecuali dengan syak, kecuali dengan keraguan. Ya kalau sudah yakin di sisi mereka, yang penting yakin. Kalau sudah yakin, ya sudah, tidak akan bisa ternodai keimanan itu. Makanya mereka mengatakan tidak boleh mengecualikan iman dengan mengatakan saya mukmin insyaallah. Fal Jahmiyah mana'u al-istitsna li'anna al-imana 'indahum syai'un wahidun wa huwa al-ma'rifah. Di antara kelompok-kelompok sekte yang menyelisih ijma' salaf dalam permasalahan ini, Al-Jahmiyah. Kelompok yang dinamakan dengan Al-Jahmiyah. Mereka melarang al-istitsna terhadap iman karena iman itu sesuatu yang sifatnya satu kesatuan. Apa iman di sisi mereka? Iman di sisi mereka adalah ma'rifah. Pengetahuan bahwasanya Allah adalah Allah. Pengetahuan bahwasanya Allah itu adalah zat yang disembah. Cukup bagi mereka. Naam. Yang demikianlah iman. Siapa yang meyakini yang demikian, sempurna sudah keimanannya. Wa minal asy'ariyah man mana'ahu li anna al-imana syai'un wahid wa huwa at-tasdiq. Di sana ada sekte Asy'ariyah namanya. Mereka melarang melakukan istisna dalam iman, sama dengan Al-Jahmiyah, karena di sisi mereka iman itu sesuatu yang satu. Kalau sudah ada, ya sudah, dia akan tetap ada, tidak bisa berkurang. Apa itu iman di sisi Asy'ariyah? Iman di sisi Asy'ariyah adalah at-tasdiq. Tasdiq itu membenarkan. Naam. Pengetahuan bahwasanya Allah adalah Allah dan dia benarkan. Naam. Kalau Jahmiyah, keimanan di sisi mereka hanya sekedar pengetahuan saja. Yang penting kamu tahu, ya Allah itu yang menciptakan alam semesta. Allah itu yang berhak untuk disembah. Meskipun kamu tidak menyembah Allah. Yang penting kamu tahu bahwa Allah adalah Allah, cukup. Kamu benarkan, kamu tidak benarkan, ini bukan sesuatu yang darurat di sisi Jahmiyah. Tapi kalau Asy'ariyah, dia lebih di atas Jahmiyah dan mengatakan pengetahuan yang disertai dengan tasdik, pembenaran. Nah, kamu tahu bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta dan kamu benarkan, kamu terima. Inilah keimanan di sisi Asy'ariyah. Wa minhum man tabi'a Ibn Kullab wa ta'ifatahu. Di antara Asy'ariyah ada yang memiliki pola pikir yang berbeda. Mereka mengikuti pemikirannya Ibnu Kullab dan kelompoknya. Ibnu Kullab ini adalah induk dari pemikiran Asy'ariyah. Fajawazahu idza kana qasdul mustathni al-muwafah. Asy'ariyah ada dua pendapat dalam permasalahan istisna terhadap iman. Pendapat pertama, tidak boleh. Pendapat kedua, mengikuti pendapatnya Ibnu Kullab, boleh. Mengatakan saya mukmin insyaallah, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Orang yang mengatakan insyaallah itu melakukannya dengan niat ditinjau dari al-khatimah atau al-muwafah. Atau seseorang itu matinya di atas apa? Kan tidak ada yang tahu. Seseorang akan mati di atas iman atau Islam kan tidak ada yang tahu. Akan mati di atas iman atau kufur.
Tidak tahu. Maka karena ketidaktahuan itu, boleh untuk melakukan istisna, pengecualian terhadap iman tadi di sisi Asy'ariyah. Sebagian Asy'ariyah yang mengikuti madhabnya Ibnu Kullab, yaitu permasalahan al-muwafah. Tahu al-muwafah? Al-muwafah adalah permasalahan yang diciptakan, diada-adakan oleh Asy'ariyah. Bagaimana konsepnya? Seseorang itu dinilai keimanan atau kekafirannya berdasarkan akhir kesudahannya ketika mati. Maknanya, seseorang beriman, siapa dia? Seseorang yang beriman adalah orang yang matinya dalam keadaan beriman. Meskipun sepanjang hidupnya dia kafir. Contohnya hadis Abdullah bin Mas'ud. Orang dahulunya kafir nih. Tapi menjelang matinya 1 tahun sebelum dia mati, dia masuk Islam. Maka sepanjang hidup dia ketika kafir itu, dia adalah orang yang beriman. Meskipun dia belum masuk Islam. Karena yang menjadi acuan tolak ukur penilaian, dia mati di atas apa? Jadi ketika seorang itu kafir, ketika dia menyembah selain Allah, dia berbuat kesyirikan, maka dia itu sejatinya adalah orang yang beriman. Kenapa? Karena ternyata dia mati dalam keadaan beriman, masuk kepada Islam. Ini keyakinan mereka. Jadi orang-orang musyrik yang memerangi Nabi SAW dalam perang Badar, dalam perang Uhud, Khalid bin Walid, tahu? Ketika perang Uhud dia mukmin atau kafir? Kafir, dia yang jadi panglimanya, yang mengalahkan pasukan kaum muslimin dalam perang Uhud. Di sisi Asy'ariyah, Khalid bin Walid ketika memerangi kaum mukminin itu, dia adalah orang yang beriman. Kenapa? Karena pada akhirnya takdir Allah menetapkan dia beriman. Jadi yang jadi tolok ukur adalah ketika mati. Begitu pula sebaliknya, kalau ada orang ternyata ketika mati dia murtad, maka ketika dia beriman dahulu sebelum dia murtad, ketika dia sholat, ikhlas karena Allah, ketika dia beribadah, itu dia kafir. Karena yang dinilai adalah akhirnya. Istilah ini mereka istilahkan dengan al-muwafah. Al-muwafah. Kenapa begitu? Dibangun dari pengingkaran Asy'ariyah terhadap sifat fi'liyahnya Allah. Sifat perbuatan Allah. Allah mencintai orang mukmin tidak? Ya. Allah membenci orang kafir tidak? Membenci. Dan kebencian Allah terhadap orang kafir ini sesuatu yang sifatnya lampau. Apa maksudnya lampau? Allah benci sejak dahulu kala. Tidak kemudian Allah benci setelah orang itu kafir. Contohnya misalkan, orang beriman. Di akhir hayatnya dia murtad. Allah benci tidak? Benci. Kebencian Allah itu sejak jauh sebelum orang tersebut murtad. Kenapa? Karena kalau kita katakan Allah mencintai orang yang murtad tadi ketika dia masih belum murtad, kemudian Allah membenci orang tersebut, berarti Allah tadinya cinta kemudian benci. Berarti bencinya ini baru terjadi atau sudah terjadi sebelumnya? Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang beriman, qadarullah orang beriman ini di akhir hidupnya murtad, Allah jadi benci atau tidak? Bencinya Allah kepada orang yang murtad ini kapan? Ketika dia murtad. Di atas pendapat inilah Asy'ariyah menentang, menyelisih. Kenapa? Karena kalau begitu Allah baru benci setelah orang ini murtad. Kalau begitu sifat Allah baru. Sementara Allah itu sifatnya lampau, tidak didahului oleh ketidakadaan. Kalau baru kita katakan Allah benci ketika dia murtad, berarti baru. Nah, maka didasari atas penolakan mereka terhadap sifat perbuatan Allah, karena kan Asy'ariyah menolak sifat perbuatan Allah. Bermakna apa? Perbuatan Allah itu lampau. Naam. Makanya mereka mengingkari istiwanya Allah di atas arsy. Kenapa? Karena sebelum ada arsy Allah kemana? Naam. Kalau dikatakan istiwanya Allah itu baru setelah penciptaan arsy, berarti itu baru dilakukan setelah penciptaan arsy. Kalau begitu ada dari sifat-sifat Allah sesuatu yang baru. Makanya mereka tolak. Sifat fi'liyah itu mereka tolak. Naam. Makanya mereka menolak sifatul kalam bagi Allah. Makanya mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kenapa? Kalau kita katakan Al-Quran itu kalamullah, sementara Al-Quran itu baru diturunkan kepada
Nabi Muhammad melalui Jibril, di masa belakangan, di masa 1500 tahun yang lalu, diwahyukan oleh Allah melalui perantara Jibril. Kalau kita katakan itu adalah kalam Allah, berarti Allah baru berfirman ketika itu. Berarti sebelumnya Allah tidak tersifati dengan berfirman terhadap Al-Quranul Karim. Makanya mereka mengatakan kalam Allah itu qadim. Maksudnya qadim apa? Allah sudah berbicara lampau, azali, tidak didahului oleh ketidakadaan. Nah, jadi pembicaraannya Allah kepada Musa, kepada Rasulullah, kepada manusia nanti di persidangan hari akhir, ini sudah terjadi. Jelas. Makanya mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Kenapa kok makhluk? Karena baru diungkapkan oleh Jibril ketika diturunkannya wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi konsep al-muwafah di sisi Asy'ariyah dilatar belakangi karena penolakan mereka terhadap sifat fi'liyah perbuatan Allah. Jadi seseorang itu dinilai dari akhir kesudahan dia, matinya. Kalau orang itu ternyata mati, dohirnya mati dalam keadaan Islam, walaupun sebelumnya dia kafir, maka ketika dia kafir dan belum masuk Islam, Allah mencintai dia. Orang yang menyembah patung, ketika orang tersebut menyembah patung, Allah mencintai dia. Allah mencintai perbuatan dia. Kapan? Ketika nanti akhirnya dia masuk kepada Islam. Ini konsep Asy'ariyah. Makanya disebutkan di sini, sebagian Asy'ariyah membolehkan melakukan istisna dalam iman, yaitu orang-orang yang mengikuti pendapatnya Ibnu Kullab, apabila maksudnya adalah al-muwafah. Apa itu al-muwafah tadi? Yaitu penilaian berdasarkan akhir kesudahan seseorang. Haitsu la yu'rafu ma yuwafa lahu bihi minal jazaa'i bil imani awil jazaa'i bil kufri. Karena enggak tahu dia mati di atas apa, di atas iman atau di atas kufur. Wa haitsu inna hadza majhulun lil abdi. Dan juga ditinjau dari karena itu sesuatu yang majhul, tidak bisa diketahui oleh hamba karena masa depan, masa yang akan datang kematian itu. Fajawazul istisna'a fil iman bi'tibaril muwafati la sihhatal iman. Makanya sebagian Asy'ariyah membolehkan al-istisna, pengecualian terhadap iman, karena meninjau dari sudut pandang al-muwafah, bukan ditinjau dari sudut pandang sahnya keimanan. Kenapa? Karena keimanan itu di sisi Asy'ariyah sudah sah. Keimanan di sisi Asy'ariyah itu sudah sah hanya dengan membenarkan. Naam. Jadi jangan terkecoh. Kalau ada orang berpemikiran Asy'ariyah, ternyata dia berpendapat bolehnya melakukan istisna dalam iman, jangan antum terlena dan menilai dia sebagai ahli sunnah. Apa sih sikap ahli sunnah dalam permasalahan istisna dalam iman? Mereka berpendapat apa? Boleh. Jika berkaitan dengan amalan lahiriah. Antum bertemu orang di luar sana, Asy'ariyah. Ternyata dia sependapat dengan antum dalam permasalahan istisna fil iman. Jangan serta-merta terkecoh dan terlena bahwasanya dia adalah ahli sunnah. La. Karena kalau Asy'ariyah mengatakan bolehnya mengecualikan iman, itu karena akidah mereka dalam permasalahan al-muwafah. Sementara ahli sunnah tidak memandang al-muwafah. Nah, bermakna ketika orang itu kafir, ya Allah benci. Allah tidak ridhoi perbuatan kekufuran dia. Urusan nanti di akhir hayatnya dia bertaubat dan masuk Islam, kemudian Allah cintai, ya baru ketika itu Allah akan mencintai seukuran dengan amalan hamba tadi. Nah, begitu. Jadi perbedaan antara ahli sunnah dan sebagian pengikut Ibnu Kullab dalam permasalahan pengecualian iman. Naam. Ini bukanlah kemudian menjadikan pembenaran atau membuat kita terlena dengan membenarkan Asy'ariyah. Karena landasan mereka batil. Seperti misalkan menetapkan 7 sifat. Asy'ariyah menetapkan 7 sifat bagi Allah. 7 sifat sama yang ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Hanya saja perbedaannya, ahli sunnah menetapkan berdasarkan dalil. Sementara Asy'ariyah kenapa menetapkan 7 sifat? Karena 7 sifat itu bisa mereka cerna dengan
akal mereka. Jadi kita jangan terlena. Landasan dasarnya beda sudah. Ahli sunnah menetapkan sifat itu tadi dengan dalil, sementara Asy'ariyah menetapkan dengan akal. Ketika masuk di akal mereka, baru mereka terima. Ketika tidak, maka tidak. Jadi pijakan dasarnya sudah berbeda. Wa maqsudul Asy'ariyah bil muwafah annal mu'mina huwa man 'alimallahu annahu yuwafa 'alal iman wa in kana kafiran. Maksud Asy'ariyah dengan konsep al-muwafah, bahwasanya seorang mukmin itu adalah orang yang Allah ketahui dia akan mati di atas iman meskipun dia belum beriman. Dalam artian ketika dia kafir, na'am, dan belum beriman, maka dia beriman. Wal kafir huwa man 'alimallahu annahu yamutu 'alal kufri wa in kana mu'minan. Orang kafir itu adalah orang yang Allah ketahui pada akhirnya dia akan mati di atas kekafiran meskipun dia masih beriman. Jadi orang yang murtad, ketika dia belum murtad, dia sudah teranggap kafir. Nah, di sisi Asy'ariyah, wa anna Allah yuhibbul kafira wa yuwalihi madama ya'lamu annahu yamutu 'alal iman. Ini konsep muwafah di sisi mereka. Allah itu mencintai orang kafir dan berloyalitas menjadi wali bagi orang kafir selama takdir akhir kesudahan orang yang kafir tadi kemudian mati dalam keadaan beriman. Jadi Allah mencintai orang kafir ketika keadaan kafirnya. Wa yubghidul mu'mina wa yu'adihi madama ya'lamu annahu yamutu 'alal kufri. Begitu pula Allah murka, Allah benci, Allah memusuhi orang mukmin meskipun dia masih beriman dan belum kafir. Ketika kemudian orang tersebut mati dalam keadaan kafir, murtad, waliyadzubillah. Makanya ada syubhat, kegagalan paham dari sebagian orang, na'am, yang memerangi dakwah tauhid, dakwah ahli sunnati wal jamaah dengan mengatakan bahwa dakwah tauhid ini bukan dakwah takfiri. Kemudian dia berdalil bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seorang pemuda Yahudi di akhir hayatnya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak pemuda Yahudi tadi untuk masuk Islam. Maka orang tua dari pemuda tadi mengatakan ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Kemudian pemuda Yahudi tadi mati di atas Islam. Sebelum dia masuk Islam di akhir hayatnya, dia di atas agama Yahudi. Kira-kira Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap pemuda Yahudi tadi ketika berada di atas agama Yahudi sebagai kafir atau mukmin? Pasti sebagai kafir. Kira-kira Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkafirkan pemuda Yahudi tersebut atau tidak ketika dia berada dalam agama Yahudi? Pasti mengkafirkan. Kalau antum mengatakan bahwasanya Rasul menganggap pemuda Yahudi tadi mukmin, ini dusta atas nama Rasul, berarti Rasul membenarkan kekafiran. Waliyadzubillah. Ini tuduhan besar terhadap kehormatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dia berdalil, dai ini tadi, kita berdakwah saja, jangan mengkafir-kafirkan karena kita tidak tahu bagaimana nasib akhir kesudahan orang tadi. Memang dia kafir sekarang, mungkin melakukan perbuatan kekafiran, tapi kan kita nggak tahu, bisa saja dia nanti di akhir hayatnya bertaubat. Nah, bermakna apa? Dia satu konsep dengan muwafah ini tadi. Jangan kamu kafirkan karena bisa jadi dia bertaubat. Urusan dia nanti bertaubat, walhamdulillah. Allah terima taubat siapa saja yang bertaubat sebelum meninggal. Tapi masalahnya ketika dia kafir dan belum bertaubat, hukumnya adalah tetap kafir. Naam. Begitu. Ya kita katakan, kita yakini dia kafir orang dia belum beriman. Naam. Urusan nanti dia bertaubat di akhir hayatnya, alhamdulillah, wallahu a'lam bagaimana nanti akhirnya. Kita kan nggak tahu juga apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang dibebankan kepada kita apa yang terjadi hari ini. Apa yang kita saksikan, kita lihat berupa kekafiran yang nyata, yang zahir, ya sudah kita hukumi sesuai apa yang zahir. Nah, kita tetapkan, kita yakini kafirnya, pelaku kekafiran. Nah, dan bukan maknanya kemudian kita tidak dakwai dia. Tetap kita dakwai, tapi tetap kita juga harus meyakini kekafiran pelaku kekafiran. Begitu. Makanya pendalilan dengan kisah pemuda Yahudi yang kemudian di akhir hayatnya masuk Islam itu adalah pendalilan yang lebih mirip kepada konsepnya muwafahnya Asy'ariyah itu tadi. Nah,
Jadi secara tidak langsung, jangan kamu hukumi seorang yang melakukan kesyirikan sebagai musyrik, jangan kamu hukumi seorang yang melakukan kekafiran sebagai kafir, karena bisa jadi dia nanti di akhir hayatnya masuk Islam. Nah, dia menggantungkan sesuatu kepada yang tidak pasti dan sesuatu yang sifatnya gaib, nggak tahu kita akhir kesudahannya. Wa qalu Allahu kana sakhitan ala iblis lamma kana abidan lah. Mereka berpendapat, Asy'ariyah yang memandang konsep al-muwafah tadi, Allah itu murka kepada iblis ketika iblis masih beribadah kepada Allah. Iblis beribadah kepada Allah tidak. Kapan? Sebelum Allah menciptakan Adam. Kekafiran iblis baru dimulai karena dengkinya dia kepada Adam, disuruh sujud tidak mau, baru dia kafir. Tapi sebelum itu iblis menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu ketika iblis masih beriman itu Allah murka kepadanya. Berarti ini menisbatkan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah murka terhadap ketaatan dan keimanan. Nah, begitu pula waradiyan an Umar lamma kana kafiran bih. Allah itu ridha kepada Umar ketika Umar masih kafir. Nah, waqad radda Syekhul Islam ala dzalika wa bayyana butlana hadzal madhhab. Dan pola pikir yang menyimpang ini telah dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Naam, dan batilnya madhab ini. Berikutnya, sekte yang lainnya yang menyimpang dalam permasalahan al-istitsna dalam iman. Wa dhahaba Abu Mansur al-Maturidi, al-Maturidiyah, saudara kandungnya Asy'ariyah. Dhahaba Abu Mansur al-Maturidi ila annahu la yasihhu al-istitsna'u li'anna al-imana syai'un wahid wa huwa at-tasdiq. Wa ila dzalika dhahaba jumhurul Maturidiyah. Abu Mansur al-Maturidi berpendapat tidak sahih melakukan istisna terhadap iman, karena iman itu sesuatu yang satu. Kalau sudah ada maka ada, tidak bisa terkurangi. Maka dia sudah sempurna. Iman itu sesuatu yang sifatnya satu, kalau sudah ada ya sudah sempurna dia. Wa huwa tasdiq. Jadi pendapat Abu Mansur al-Maturidi sama dengan pendapat kelompok pertama dari kalangan Asy'ariyah tadi. Nah, dan mayoritas jumhur dari Maturidiyah itu berada di atas pendapat tersebut, tidak boleh melakukan istisna. Wa khalafa fi dzalika ba'dul Maturidiyah wa jawazul istisna ala anna tarkahu aula. Maturidiyah sendiri terpecah menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama tidak boleh, pendapat yang kedua boleh, tapi mereka tetap memandang sebaiknya untuk tidak dilakukan. Nah, wa angkaral murji'atul fuqaha al-istisna. Begitu pula murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha mereka mengingkari istisna pengecualian dalam iman. Kenapa? Sayran ala aslihim, karena mereka berpijak di atas pondasi dasar pemikiran mereka. Annal imana huwa tasdiqu wa qaulul lisan dunal amali wa annahu la yazidu wa la yanqus. Pendapat murji'atul fuqaha, iman itu cukup dengan pembenaran dan syahadat tanpa amalan. Dan iman itu tidak bertambah, tidak pula berkurang. Makanya tidak boleh melakukan pengecualian terhadap iman. Karena dia kalau sudah ada ya sudah ada tetap. Mengecualikannya berarti meragukannya, dan itu kekufuran. Begitu di sisi mereka. Wa alaihi yu'lamu anna minal furuqi baina salafi wal murji'ati fil iman anna salafa yujawizuna al-istisna'a fil iman ala tafsil alladhi dzakarna khilafan lil murji'ah. Dari sini kita ambil satu kesimpulan perbedaan mendasar antara akidah salaf dan murji'ah dalam masalah iman, bahwasanya salaf membolehkan melakukan istisna dalam iman sesuai dengan rincian yang telah lalu, bahwasanya istisna yaitu pada al-iman al-mutlaq, bukan pada aslul iman. Naam. Khilafan lil murji'ah, berbeda dengan murji'ah. Karena murji'ah melarang melakukan pengecualian terhadap iman disebabkan karena iman sesuatu yang sifatnya satu. Kalau sudah ada, maka dia akan selalu tetap ada, tidak mungkin bisa terkurangi. Walaupun orang itu mau bermaksiat atau berbuat dosa. Nah, di atas pemikiran seperti ini, mereka memandang bahwasanya
yang menjadi acuan itu adalah apa yang diyakini di dalam hati. Selama keyakinan di dalam hati itu sudah ada, maka apapun itu bentuknya dari amalan-amalan lahiriah yang berupa kekufuran dan kesyirikan tidak membatalkan iman. Orang mau bersujud kepada batu, kalau hatinya yakin beriman kepada Allah, maka tidak kafir. Orang mau menginjak Al-Quran, kalau hatinya tidak mengingkari Allah, maka tetap mukmin. Karena keimanan itu sesuatu yang sudah diyakini di dalam hati, tidak tergoyahkan oleh amalan yang sifatnya di luar itu. Pendapat yang lebih parah lagi, yaitu memandang bahwasanya seandainya seseorang itu meyakini di dalam hatinya akan kekafiran, dia tetap tidak boleh dihukumi kafir. Kenapa? Kenapa? Karena dia jahil. Nah, pendapatnya Murji'ah, ingat, orang itu tidak bisa dibatalkan keimanannya selama dia sudah yakin dalam hatinya. Yakin dalam hatinya. Mau bertindak, berbuat apa saja berupa amalan-amalan zahir kekufuran, kalau hatinya yakin maka dia tetap beriman. Nah, pendapat yang lain lagi, kapan seseorang itu menjadi kafir? Murji'ah tadi memandang apa? Kalau hatinya tidak meyakini iman. Kalau hatinya tidak beriman. Kapan orang menjadi kafir? Kalau hatinya tidak beriman. Lebih parah dari itu lagi. Seandainya orang itu hatinya tidak beriman, bagaimana bisa diketahui seseorang itu hatinya tidak beriman? Kan perkaranya ada di hati, bagaimana bisa ditahu? Hah? Hah? Dengan dia mengumumkan, saya tidak beriman sudah. Saya tidak beriman, nggak percaya saya dengan Islam. Dia tadinya menisbatkan kepada Islam. Kemudian dia bilang, saya tidak percaya sudah dengan Islam. Tidak bisa dikafirkan. Kenapa? Karena bisa jadi dia belum tahu. Lihat bagaimana akidah Murji'ah ini merongrong pemikiran kaum muslimin. Intinya nggak ada kekafiran sudah. Nah, mau orang berbuat apa saja terserah. Yang penting yakin. Kalau nggak yakin ternyata dia mengatakan saya nggak yakin sudah, tetap tidak boleh dikafir. Kenapa? Karena dia jahil. Subhanallah. Berbahayanya maaf. Nah, mazhab ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.